Hai, salam jumpa kembali dengan saya di channel English Chat, obrolan ringan seputar bahasa Inggris. Sahabat English Chat semua, kali ini saya mau bahas 3 verba yang mempunyai kedekatan makna dan kadang-kadang pembelajar bahasa Inggris merasa bingung harus memilih yang mana. Perasaan bingung semacam itu tentu wajar karena di dalam bahasa Indonesia, ketiga kata itu sering diartikan mengharapkan atau berharap. Ketiga verba yang saya maksud adalah hope, wish, dan expect. Dua verba yang pertama itu memang secara konsisten lazim diartikan atau diterjemahkan mengharapkan atau berharap dalam bahasa Indonesia. Tetapi kata yang ketiga, expect, tidak selalu demikian. Memang bisa diartikan mengharapkan dalam konteks tertentu, tetapi juga bisa diartikan menantikan. Bisa juga kadang-kadang diartikan menduga. Maka sangat tergantung pada konteks penggunaan kata tersebut. Nah, sekarang kita mulai dari verba yang pertama, hope. Kata ini sering diartikan mengharapkan atau berharap. Sahabat English Chat akan menggunakan verba ini untuk mengungkapkan harapan bahwa sesuatu yang baik akan terjadi. Ya, memang lazimnya sih kata kerja ini dipakai untuk mengungkapkan harapan yang baik. Meskipun tidak selalu demikian, tetapi setidaknya harapan itu netral. Jarang sekali saya menemukan kalimat yang menggunakan kata ini untuk mengungkapkan harapan yang buruk. Nah, lazimnya kita akan menggunakan kata hope ketika kita melihat bahwa ada kemungkinan sesuatu itu terjadi atau akan terjadi. Meskipun tentu kita tidak tahu pasti apakah memang benar-benar terjadi atau akan terjadi. Sahabat English Chat akan menggunakan verba ini ketika kita berharap bahwa sesuatu saat ini terjadi atau sesuatu akan terjadi di masa yang akan datang, meskipun sebenarnya kita tidak tahu apakah sesuatu itu benar-benar terjadi atau akan terjadi. Ya, namanya saja harapan ya. Tentu kita tidak tahu persis apakah yang kita harapkan itu benar terjadi sekarang atau akan terjadi. Nah, misalnya ilustrasinya semacam ini. Salah satu teman sekelas Anda itu mengalami kesulitan mengerjakan salah satu tugas yang diberikan oleh guru matematika. Nah, karena dia tahu bahwa Anda ini jago matematika, maka dia minta bantuan kepada Anda untuk menjelaskan tugas itu. Dan mungkin juga menjelaskan beberapa rumus matematika yang digunakan untuk menyelesaikan tugas itu. Nah, Anda berjanji untuk membantu, dan kemudian pada sore harinya Anda berdua bertemu, dan Anda menjelaskan bagaimana caranya menyelesaikan soal-soal yang ada di dalam tugas itu. Nah, setelah selesai, kemudian Anda mengatakan, I hope it helps. Saya harap ini membantu. Nah, tentu ini harapan yang baik kan? Artinya Anda mengharapkan bahwa sesuatu yang baik itu terjadi sekarang ini. Meskipun tentu Anda juga tidak tahu apakah itu benar-benar membantu atau tidak. Nah, ilustrasi yang lain misalnya seperti ini. Anda datang ke sebuah reuni SMA, kemudian Anda tentu bertemu dengan teman-teman SMA Anda, dan Anda mengatakan pada mereka bahwa Anda ingin bertemu dengan John. I want to see John. I hope he's here. Sahabat English Chat menggunakan kata hope karena memang Anda berharap bahwa teman Anda yang ingin Anda temui itu ada di sini. Tentu itu harapan yang baik. Tetapi Anda tidak yakin apakah dia memang benar-benar ada di sini atau tidak. Mungkin ada di sini, mungkin juga tidak. Tetapi Anda melihat bahwa ada kemungkinan dia ada di sini, karena ini kan reuni ya.
Nah, ini adalah contoh ilustrasi yang lain. Misalkan akhir minggu ini Anda akan mengadakan pesta, dan Anda mengundang teman-teman Anda. Anda bisa mengatakan kepada mereka, misalnya, I hope you guys can come to my party this weekend. Saya harap kamu, teman-teman, semua bisa datang ke pestaku akhir minggu ini. Nah, kita juga menggunakan kata hope di dalam kalimat ini karena kita mengharapkan sesuatu yang baik terjadi. Nah, jadi sekali lagi kesimpulannya begini. Silahkan sahabat English Chat menggunakan kata hope ketika kita melihat bahwa ada kemungkinan sesuatu terjadi atau akan terjadi di masa yang akan datang. Dan biasanya harapan itu adalah harapan yang baik, setidaknya netral. Sekarang kita bahas verba yang kedua, yaitu wish. Kata wish itu digunakan dengan cara yang sama sekali berbeda dengan kata hope. Di awal penjelasan tadi, saya memberikan satu contoh kalimat, yaitu I hope he is here. Saya berharap dia ada di sini. Dalam kalimat ini, saya menggunakan kata hope karena saya ingin mengungkapkan harapan bahwa dia ada di sini. Dan dalam konteks ini, saya tidak tahu persis apakah dia ada di sini atau tidak. Semoga saja dia ada di sini. Dan memang ada kemungkinan dia ada di sini. Itu kalau kita menggunakan kata hope. Kata wish sangat berbeda. Kata wish itu dipakai ketika kita mengharapkan sesuatu terjadi sebaliknya. Yang dimaksud dengan sebaliknya adalah, misalnya begini, kalau misalkan sekarang hujan, Anda berharap sekarang tidak hujan. Atau ketika sekarang tidak hujan, Anda mengharapkan sekarang hujan. Nah, jadi selalu bertentangan dengan fakta yang terjadi. Jadi wish itu selalu dipakai untuk mengungkapkan pertentangan dengan fakta. Salah satu contoh ilustrasinya itu begini. Anda tinggal di kos, jauh dari orang tua, karena Anda kuliah di sebuah kota, dan Anda sudah lama sekali tidak bertemu dengan orang tua Anda. Anda sangat merindukan mereka, dan Anda berharap orang tua Anda saat ini ada bersama-sama dengan Anda. Tetapi bukan itu yang terjadi, kan? Faktanya, orang tua Anda itu tidak berada di sini sekarang. Anda bisa mengatakan misalnya, I wish my parents were here with me. Nah, Anda perhatikan, kita menggunakan simple past, were. I wish my parents were here with me. Kata were dalam simple past tense itu memang dipakai untuk menunjukkan pertentangan dengan fakta. Faktanya adalah, my parents are not here with me. Dan di dalam kata wish itu ada unsur penyesalan sebenarnya. Saya mengharapkan orang tua saya ada di sini sekarang, tetapi faktanya tidak. Dan saya menyesal bahwa mereka tidak ada di sini. Contoh yang lain misalnya begini. Salah satu teman sekelas Anda itu mengalami kesulitan untuk mengerjakan PR. Dia ingin agar Anda membantu dia, tetapi Anda tidak bisa meluangkan waktu untuk membantu dia. Dan Anda menyesal tidak bisa membantu dia. Anda bisa mengatakan begini, I wish I could help you. Nah, Anda perhatikan, kita menggunakan kata could, lampau. Kata could dalam simple past ini memang sengaja dipakai untuk menunjukkan pertentangan dengan fakta. Faktanya adalah, I cannot help you. Dan sekali lagi, di dalam kata wish ini ada unsur penyesalan. Nah, selain digunakan untuk mengungkapkan harapan supaya sesuatu terjadi sebaliknya, verba wish itu juga biasa dipakai untuk memberikan ucapan pada kesempatan-kesempatan tertentu atau pada hari-hari tertentu yang dianggap istimewa. Sahabat English Chat saya kira sering mendengar ungkapan-ungkapan semacam ini, misalnya,
I wish you best of luck. I wish you good luck. I wish you all the best. I wish you a success. I wish you Merry Christmas. I wish you a safe journey. I wish you a safe trip. Dan masih banyak lagi. Nah, sekarang kita bahas verba yang ketiga, expect. Verba ini mengisyaratkan bahwa kita meyakini bahwa sesuatu akan terjadi karena kita sebenarnya sudah punya informasi tertentu yang membawa kita ke arah dugaan tertentu. Dengan kata lain, dugaan atau keyakinan kita itu didasarkan pada apa yang sebenarnya sudah kita ketahui atau kita punyai. Nah, ilustrasi berikut ini mungkin bisa memperjelas. Minggu depan, Anda dan tentu teman sekelas Anda akan menghadapi ujian. Semua sangat sibuk mempersiapkan ujian itu dan belajar dengan keras, kecuali satu orang, yaitu Johnny. Ujian berlangsung, dan kemudian kita mengetahui bahwa Johnny itu tidak naik kelas. Salah seorang teman sekelas itu bercerita kepada kita, Johnny tidak naik kelas. Lalu kita bisa merespon, well, I'm kind of expecting that. Saya sudah menduganya. Nah, kita menggunakan kata expect di situ tentu tidak berarti bahwa kita mengharapkan dia tidak naik, bukan begitu. Kata expect di sini itu menunjukkan bahwa kita sudah menduga bahwa hal itu akan terjadi. Karena kita melihat dalam keseharian bahwa dia tidak serius, bahwa dia tidak pernah belajar dengan sungguh-sungguh untuk mempersiapkan ujian. Contoh yang lain misalnya begini. Ada salah satu teman sekelas Anda yang mempunyai kebiasaan datang terlambat. Dia sudah datang terlambat 3 kali dalam minggu ini. Nah, itu adalah informasi yang cukup untuk membuat Anda berpikir bahwa hari ini dia juga akan terlambat. Informasi tentang kebiasaannya datang terlambat itu membawa kita ke arah dugaan tertentu. I expect that he will come late today. Saya menduga dan meyakini bahwa dia akan datang terlambat hari ini. Nah, jadi kesimpulannya begini. Sahabat English Chat, silahkan menggunakan kata hope ketika kita mengharapkan sesuatu yang baik itu terjadi. Ini mirip seperti doa. Semoga sesuatu yang baik terjadi. Kita akan menggunakan wish ketika kita menyesal bahwa sesuatu terjadi dan kita ingin agar terjadi sebaliknya. Kalau kita menyesal bahwa sekarang ini hujan, kita mengharap sekarang tidak hujan. Maka kita akan menggunakan wish. Kita akan menggunakan kata expect ketika kita mempunyai dugaan atau keyakinan bahwa sesuatu akan terjadi. Dugaan atau keyakinan yang kita miliki ini itu didasarkan pada informasi tertentu yang sudah kita miliki atau sudah kita ketahui. Ini tadi penjelasan singkat mengenai 3 verba dalam bahasa Inggris: hope, wish, dan expect. Semoga penjelasan singkat ini membantu sahabat English Chat semua untuk semakin memahami bagaimana menggunakan ketiganya dalam situasi yang tepat. Sampai jumpa di video berikutnya.